Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang fitoterapi dari bronkitis. Nama kelompok kami Adelia Puspitasari, Munafaul Dwi Rahmawati, Rosifadia Putri, Sinta Eka Puspitasari, dan juga Sukma Jati. Untuk outline-nya ada definisi, klasifikasi, patofisiologi, algoritma terapi, mekanisme obat, dan juga fitoterapi. Definisi dari bronkitis. Bronkitis ini mengacu pada suatu kondisi inflamasi elemen besar dari trakea bronkial. Biasanya ini berhubungan dengan infeksi pernafasan, namun pada proses inflamasi ini tidak meluas ke dalam alveoli. Menurut Direktorat 2005, bronkitis merupakan suatu penyakit infeksi saluran pernafasan bawah yang ditandai dengan kondisi peradangan pada daerah trakeobronkial. Peradangan tidak meluas sampai ke alveoli. Sedangkan menurut Ikawati 2011, bronkitis bersifat akut dan kronis, dapat terjadi pada semua usia, dan bronkitis akut ini disebabkan lebih dari 95% infeksi virus, dan bronkitis kronis disebabkan oleh bakteri. Klebsiella pneumonia merupakan salah satu bakteri yang menyebabkan bronkitis kronik. Penanganan klinis untuk menangani penyakit infeksi ini yaitu dengan menggunakan pengobatan antibiotik. Klasifikasi bronkitis. Bronkitis dibagi menjadi dua, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronik. Bronkitis akut adalah infeksi akut yang terjadi pada saluran nafas bawah. Biasanya akan muncul gejala yang lebih singkat dan klasifikasi. Pada bronkitis akut, penyebab peradangan dan inflamasi itu karena bakteri ataupun virus, dan kondisi akan lebih parah disebabkan oleh polusi udara karena rokok dan kendaraan. Bronkitis yang biasanya datang dan sembuh hanya dalam waktu 2 hingga 3 minggu saja. Kebanyakan penderita bronkitis akut akan sembuh total tanpa yang lain. Yang kedua ialah bronkitis kronik, yaitu terjadinya peradangan pada bronkus yang berlangsung selama beberapa saat dan terjadinya hambatan atau obstruksi pada udara normal dalam bronkus. Bronkitis kronik biasanya datang secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, terutama pada perokok. Bronkitis kronis ini juga berarti menderita batuk yang disertai dahak dan diderita selama berbulan-bulan hingga tahunan. Patofisiologi dari bronkitis sendiri, untuk yang bronkitis akut, ini adalah penyebabnya dari virus, kemudian masuk ke dalam saluran pernafasan yang menginfeksi trakea dan juga bronkus. Nah, masuk ke membran mukosa nanti menjadi peradangan dan juga penumpukan cairan pada paru-paru sehingga menyebabkan bronkitis akut. Dari bronkitis akut bisa menjadi bronkitis kronis karena infeksi yang sudah terjadi, kemudian menjadi hilangnya struktur pendukung dan juga nantinya menghasilkan sputum yang kental. Akhirnya dapat menyumbat bronkus, kemudian bisa meningkatkan hiperaktivitas dari saluran pernafasan, bisa menyebabkan bronkitis kronis. Setelah terjadi bronkitis kronis, bisa juga menyebabkan penyakit paru-paru obstruktif kronik. Dan yang keempat yaitu algoritma terapi. Di sini yang pertama ada bronkitis akut. Bronkitis ini itu biasanya datang dan sembuh hanya dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Pengobatannya bisa menggunakan antipiretik, analgesik, bed rest, penambahan cairan, dan mist terapi berupa uap. Dan juga ada golongan NSAID berupa aspirin, tetapi tidak dianjurkan untuk pasien anak-anak, karena nanti dapat menyebabkan Reye syndrome dan dapat diganti dengan acetaminophen atau paracetamol. Kalau pasien dengan gejala batuk ringan, bisa menggunakan dextromethorphan. Jika dengan gejala batuk parah, menggunakan kodein. Dan untuk menggunakan antibiotik, diberikan jika bakterinya sudah diketahui secara pasti. Seperti bakteri Streptococcus pneumonia, digunakan terapi antibiotik golongan macrolide berupa azithromycin atau golongan fluoroquinolone berupa levofloxacin. Untuk selanjutnya yaitu bronkitis kronik.
bronkitis yang biasanya datang secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Untuk terapinya, jika gejala ringan dan tidak ada faktor risiko, terapinya istirahat yang cukup. Jika gejalanya menonjol dan tidak ada faktor risiko, yang biasanya disebut simple kronis bronkitis, terapinya menggunakan golongan macrolide, golongan cephalosporin generasi 2 dan 3, dan antibiotik doxycycline dan amoxicillin. Jika gejala menonjol dan ada faktor risiko, jika pasien tersebut tidak dirawat inap, digunakan oral antibiotik berupa doxycycline dan amoxicillin, golongan macrolide, dan golongan cephalosporin generasi 2 dan 3. Jika pasien dirawat inap, maka menggunakan antibiotik fluoroquinolone beta-lactam atau beta-lactam ACE inhibitor. Mekanisme aksi bronkitis akut dapat menggunakan antipiretik dan analgesik, menghambat pembentukan sintesis prostaglandin di dalam hipotalamus dan menurunkan demam dan nyeri. Batuk ringan dapat menggunakan dextromethorphan menekan respon pusat batuk di otak sehingga menyebabkan penurunan sensitivitas reseptor batuk. Batuk parah dapat menggunakan kodein yang bekerja menekan respon batuk dengan cara menghambat penyampaian sinyal batuk di sistem saraf pusat. Dan untuk antibiotiknya dapat menggunakan antibiotik golongan microlide, contohnya azitromisin, yang memodifikasi atau menghambat sintesis protein dalam bakteri sehingga dapat menghentikan pertumbuhan bakteri. Untuk bronkitis kronis dapat menggunakan bronkodilator, yang mana melebarkan bronkus atau saluran pernafasan dan merelaksasikan otot-otot pada saluran pernafasan sehingga aliran udara ke paru-paru dapat lebih lancar, contohnya ipratropium. Ada juga antibiotik, yang mana dibagi dua, yaitu antibiotik untuk tidak rawat inap dan rawat inap. Untuk tidak rawat inap dapat menggunakan amoxicillin, yang mana menghambat protein pembentukan dinding sel bakteri sehingga dinding sel tidak terbentuk, pertumbuhan bakteri terhenti dan akhirnya mati. Ada juga macrolide, menghambat sintesis protein dalam bakteri sehingga dapat menghentikan pertumbuhan bakteri, dan cephalosporin, yang mana membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Sedangkan untuk rawat inap ada fluoroquinon, yaitu levofloxacin, menghambat enzim DNA pada gram negatif. Ada juga beta-lactam, contohnya penisilin, menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Untuk fitoterapinya, yang pertama ada tanaman Seneca snakeroot, yang kedua ada herbatimi, yang ketiga ada bunga ivy, selanjutnya ada pelargonium pseudoides, dan yang terakhir ada bawang putih. Untuk fitoterapinya yang pertama yaitu Polygala sinega, yang berasal dari kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Polygalales, famili Polygalaceae, genus Polygala, dan spesies Polygala sinega. Polygala sinega itu dikenal sebagai akar sinega yang secara tradisional digunakan sebagai ekspektoran, yang memiliki kandungan kimia utama yaitu glikosida saponin dan triterpenoid, yaitu senegin 4% dan asam polygalik 5,5%. Untuk aktivitas biologisnya itu, jika Polygala sinega ini berupa ekstrak kering atau cair, bisa digunakan sebagai antitusif, ekspektoran, dan mengobati bronkitis dan faringitis. Dan saponin sendiri bekerja dengan cara merangsang keluarnya sekret dari bronkial, yang nantinya dapat membantu mengeluarkan dahak. Untuk data praklinik dan data kliniknya diambil dari jurnal penelitian yang dilakukan uji secara in vitro pada tikus. Untuk ekstrak Polygala sinega dengan kandungan saponin berupa senegin menunjukkan aktivitas utamanya sebagai ekspektoran yang dapat digunakan sebagai terapi bronkitis. Pemberian ekstrak cair dari akar sinega secara intrakstrik 0,1 sampai 10 ml per kilogram terbukti dapat meningkatkan produksi cairan saluran pernafasan pada hewan yang diuji. Aktivitas ekspektoran pada akar sinega ini dikarenakan adanya komponen saponin tersebut,
yang dapat menghasilkan iritasi lokal pada selaput lendir tenggorokan dan saluran pernafasan. Iritasi lokal ini merangsang selaput lendir dan selanjutnya secara refleks memicu pengeluaran lendir saluran nafas, sehingga menurunkan tingkat kekentalan dan mempermudah pengeluaran dahak. Dari ekstrak Polygalassinega ini memiliki efek samping, umumnya mual dan muntah, dan dapat menimbulkan iritasi pada mukosa gastrointestinal. Dalam pandangan farmakologi lainnya, tindakan perawatan harus dilakukan jika ekstrak ini diberikan dalam dosis tinggi atau diberikan pada individu yang hipersensitif. Untuk tanamannya, terdapat Herbatimi, yang mana berasal dari Eropa, dibudidayakan secara luas. Herbatimi ini berwarna abu-abu kehijauan, bertangkai pendek dengan panjang sekitar 6 mm dan lebar 0,5-2 mm, dengan tepian yang melengkung seluruhnya, sedangkan Herbatimi yang liar sedikit lebih lebar dan tepinya tidak melengkung, memiliki trikoma panjang di pangkal. Sedangkan secara mikroskopik, keduanya memiliki trikoma yang khas. Keduanya memiliki bau khas timol dan digunakan sebagai bumbu masak. Herbatimi ini termasuk dalam kingdom Plantae, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Thymus, spesies Thymus vulgare. Untuk kandungan Herbatimi, kandungan utamanya adalah timol. Terdapat juga senyawa flavonoid dan juga asam polifenol yang mana diharapkan memiliki efek antiinflamasi dan antimikroba. Aktivitas biologisnya atau mekanismenya, timi atau minyak timi dapat digunakan sebagai antiseptik, antitusif, ekspektoran, dan spasmolitik. Dan juga untuk batuk, bronkitis, sinusitis, batuk rejan, dan keluhan pernafasan serupa. Sebagian besar aktivitasnya diperkirakan disebabkan oleh timol yang bersifat ekspektoran atau memperlancar batuk berdahak, dan juga sangat antiseptik. Data praklinik, Herbatimi memiliki aktivitas spasmolitik dan antitusif secara histori dikaitkan dengan senyawa timol. Pada model hewan, senyawa flavonoid pada timi dapat mengendurkan otot polos trakea dan ilium atau usus, atau secara in vitro, ekstrak timi dan minyak atsirinya dapat memberikan efek relaksasi pada otot polos trakea dan ilium atau usus. Data klinik. Pada tahun 1997, Ernst melakukan penelitian yang membandingkan pengobatan ekstrak timi dengan pengobatan sintesis, contohnya bromheksin atau ambroxol. Dan dalam uji cobanya, terdapat 60 pasien dengan infeksi pernafasan tanpa komplikasi menerima sirup timi atau bromheksin selama 5 hari. Dan dari dua kelompok tersebut ditemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok berdasarkan pengurangan gejala yang dilaporkan. Studi menyimpulkan bahwa bromheksin mungkin tidak lebih baik dalam mengurangi keluhan batuk dibandingkan sirup timi. Namun tidak ada perhitungan dan dapat dibayangkan bahwa ukuran sampel terlalu kecil untuk mendeteksi perbedaan antar kelompok. Kemudian bunga ivy atau Hedera helix. Taksonomi tanaman, kingdom Plantae, subkingdom Trachyobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Apiales, famili Araliaceae, genus Hedera, spesies Hedera helix. Deskripsi. Sebagian besar spesies ivy ini merayap atau memanjat dengan akar udara dengan cakram yang tumbuh di batang. Batangnya ini memiliki daun sederhana yang seringkali dengan 3-5 lobus saat batang mencapai pundak penyangganya. Batang ini menjadi horizontal atau menggantung dan juga kadang-kadang dapat mengembangkan daun yang tidak berlobus dan bunga kecil berwarna kehijauan. Kemudian kandungan fitokimia. Ekstrak dari daun ivy ini mengandung saponin yang dapat dipercaya memiliki sifat ekspektoran, mukolitik, spasmolitik, saluran pernafasan, dan efek antibakteri. Dan aktivitas biologis di antara obat batuk,
non-antibiotik ini, sediaan herbal yang mengandung ekstrak daun ivy atau Hedera helix ini sangat populer di banyak negara Eropa. Sehingga Hedera helix ini mengandung senyawa saponin yang dapat bekerja dengan cara merangsang keluarnya sekret dari bronkial. Data preklinik. Dalam studi in vitro dari IV monopreparation menunjukkan bukti bahwa potensi aktivitas antispasmodik atau bronkodilatasi, efek antiinflamasi, dan sifat antitusif. Data klinik. Efek klinis Hedera helix ini telah diteliti dalam total lebih dari 20 studi klinis, sebagian besar pada anak-anak yang menderita infeksi saluran nafas atas. Sebagian besar studi ini telah dilakukan sebagai studi pasca pemasaran terbuka yang tidak terkontrol. Beberapa studi dalam desain terkontrol placebo ini acak dan beberapa desain terkontrol referensi. Semua penelitian ini melibatkan pengukuran parameter efikasi objektif dan subjektif seperti parameter spirometri dan auskultasi seperti kapasitas vital paksa, dan volume ekspirasi paksa per 1 detik. Dalam beberapa penelitian, pasien diminta untuk mengisi buku harian dengan penilaian harian, misalnya frekuensi batuk, ekspektorasi, dan sesak nafas. Tanaman selanjutnya yakni Pelargonium pseudoides atau Pelargonium radix. Untuk taksonomi dari tanaman ini dari Kingdom Plantae, Subkingdom Trachyophyta, kemudian dari Superdivisi Angiosperma, dari divisi Eudicots, kelas Magnoliopsida, kemudian subkelas Rosidae, Ordo Geraniales, famili Geraniaceae, genus Pelargonium, spesies Pelargonium pseudoides. Tanaman ini banyak ditemukan di Afrika dengan daun yang berbentuk hati dan juga bludru. Namun pada tanaman ini yang digunakan adalah radix atau akarnya. Nah, untuk kandungan fitokimia sendiri adalah tanin terhidrolisis. Namun mekanisme kerja dari tanaman ini belum dipahami sepenuhnya. Namun pada pemberian 7 hari, Pelargonium ini bisa mengurangi gejala dari bronkitis. Pada uji praklinik dan juga klinik, ekstrak dari Pelargonium ini diidentifikasi atau diindikasikan bahwa dapat digunakan untuk pengobatan bronkitis akut. Bawang putih atau Allium sativum. Bawang putih adalah tanaman yang tergolong herbal perennial yang membentuk umbi lapis. Bawang putih tumbuh tegak, berumpun, dan tinggi dapat mencapai 30-75 cm. Bawang putih memiliki cakram yang berfungsi sebagai batang. Cakram adalah pipih yang berada di dasar umbi bawang dengan tekstur padat dan kasar. Cakram berperan menjadi batang pokok tidak sempurna pada tanaman bawang yang berada di tanah. Bagian tempat tumbuhnya akar serabut tanaman bawang putih. Untuk taksonomi bawang putih ialah memiliki Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monicotyledon, Ordo Liliales, famili Liliaceae, genus Allium, spesies Allium sativum. Kandungan fitokimia pada bawang putih ialah bawang putih telah teruji memiliki kandungan lebih dari 200 senyawa kimia. Beberapa senyawa kimia tersebut diantaranya adalah volatile oil yang mengandung sulfur, termasuk di dalamnya adalah azon, alisin, alinin, viniditines, atau produk samping alinin yang diproduksi secara non-enzematis dari alisin. Selanjutnya ada S-metilmercaptosidein atau MSSC dan S-alimercaptosidein atau ASC, terpen atau alfa-pelandrene, beta-pelandrene, linalool, citral, dan geraniol.
alisin (dialitoiusulfinat) yang dihasilkan secara enzimatis dari alinin. Berkhasiat untuk anti kanker, anti radang, antibiotik, antitrombotik, antioksidan, menurunkan kolesterol, dan menurunkan tekanan darah. Selanjutnya ialah aktivitas biologi. Ekstrak bawang putih telah terbukti memiliki sifat antibiotik, ekspektoran, dan antitrombotik. Dan banyak preparat bawang putih dipasarkan untuk sifat anti pembekuan darah dan untuk memberikan perlindungan terhadap aterosklerosis. Khasiat dari bawang putih biasanya juga banyak digunakan dalam pengobatan infeksi saluran pernapasan seperti pilek, flu, dan bronkitis. Alil sulfitas seperti alisin dan azon bersifat antibiotika kuat yang memiliki aktivitas melawan Streptococcus aureus, spesies Streptococcus, dan bahkan beberapa bakteri gram negatif seperti Helicobacter pylori, bakteri penyebab utama tukak lambung. Untuk data praklinik, berdasarkan penelitian yang dilakukan Lovanet dan kawan-kawan tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol umbi bawang putih atau Allium sativum dengan dosis 0,01456 gram umbi bawang putih segar diberikan kepada mencit dengan bobot 20 gram pp mencit. Dosis 0,02912 gram umbi bawang putih segar pada mencit bobot 20 gram pp dan dosis 0,05824 gram umbi bawang putih segar pada mencit bobot 20 gram berat badan. Memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Klebsiella pneumonia, isolat sputum penderita bronkitis secara in vivo dengan presentasi berturut-turut 3,55%, 15,34%, dan 22,25%. Semakin tinggi dosis yang diberikan, maka semakin besar presentasi aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol bawang putih. Baik, ini daftar pustaka yang kami gunakan untuk mengetahui fitoterapi dari bronkitis, baik itu bronkitis akut dan juga bronkitis kronis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.